Hewan apa yang bisa bikin pintar? Ikan. Karena kalau makan ikan bisa bikin pintar. Salah. Kok iso? Kanguru. Ingat, infak subuh di Teras Dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Silakan selanjutnya teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh ya, masnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat nama saya, Coach? Hidayat. Hidayat ya? Iya. Saya ingin tanya, Coach, antara mitos atau fakta. Jarang olahraga bisa nyebabin tidak konsentrasi nggak, Coach? Fakta. Fakta. Ini kok saya jadi tanya ya? Hah? Iya, terus gini Coach, ada tadi beberapa qadarullah ya, siang tadi saya ngeliat video di medsos, itu ada orang yang treadmill jatuh Mati. lantai 3 di Kalimantan. Tapi itu pertanyaan yang berbeda Coach sebenarnya. Apakah benar treadmill itu bisa sering error atau rusak sehingga kita bisa jatuh? Kalau lantai 3 itu kan qadarullah dia wafat ya. Kalau di datar biasa aja kan biasa pas lagi ngidupin dia langsung mutar, speednya kenceng banget Coach. Apakah benar itu atau memang ada bagaimana caranya kalau memang itu kejadian? Kan kita nggak tahu nih orang habis memorinya dari treadmill yang sebelumnya itu dia berapa speednya gitu Coach. Ya, terus, jadi saya jawab ya, udah cukup ya? Ada lagi Coach. Terus ini Coach, dari yang materi Coach sampaikan tadi kan minum ya dari beberapa persen berat badan. Apakah bagus untuk anak-anak kayak seperti anak kosan nih misalnya Coach, untuk menunda lapar kan biasanya kami menggunakan air putih atau minum sebelum tidur. Itu bagus, sehat atau tidak Dok? Coach. Ya, terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait treadmill tadi ya. Jadi teman-teman memang treadmill itu tiap treadmill pertama beda-beda ya. Tentunya ada panduan-panduannya. Apakah bisa ketika kita baru start treadmill itu langsung dengan kecepatan tinggi? Jawabannya bisa, tergantung treadmillnya ya. Jadi kiat-kiatnya adalah pertama memahami penggunaan treadmill tersebut atau menggunakan jasa pendampingan, contohnya personal trainer. Di treadmill itu biasanya ada gantungan magnet itu. Ketika kita kecepatan tinggi, kita bisa aja tuh jatuh sewaktu-waktu. Ketika magnet itu lepas, magnet itu nanti digantung di baju kita, mungkin di di celana kita. Dia ada tali, ujungnya magnet. Magnet itu direkatkan di powernya situ. Itu kalau lepas dia langsung mati. Nah, itu harus dipasang bagi orang-orang yang kira-kira punya potensi jatuh dan yang semisalnya. Jadi misalnya nih contoh kecepatan tinggi, ketika kita jatuh atau kita agak oleng dikit, magnet itu akan lepas, otomatis treadmill akan mati nanti. Jadi poinnya adalah tetap harus mempelajari cara penggunaan treadmill, dan treadmill cara penggunaannya berbeda-beda tergantung treadmill. Treadmill masing-masing itu tersebut ya, produknya beda-beda. Selanjutnya tadi tentang minum ya tadi ya, anak kos menunda lapar dengan cara minum, terus minumnya sebelum tidur. Jawabannya pertanyaannya boleh atau enggak gitu? Hah? Baik, kalau dibilang baik atau tidak, jawabannya tergantung. Jadi kita ini kan kebutuhan air ada tuh 1/30 dari berat badan, maksimalnya 1/20 dari berat badan. Kira-kira kalau udah berlebihan, udah cukup, nggak perlu minum lagi. Paham maksudnya ya? Yang penting sesuai kebutuhan. Tetapi apakah akan bermasalah? Apakah ada kendala? Kemungkinan besar ada kendala. Kendalanya akan kita nanti bangun-bangun tengah malam karena kita pengen buang air kecil. Tetapi apakah itu bermasalah besar? Jawabannya enggak. Ngerti ya? Jadi enggak bermasalah besar, tetapi memang punya ada sedikit resikonya. Resikonya nanti kita akan kencing malam-malam. Tetapi kalau kita memang haus, tetap minum aja. Bisa dimengerti ya?
Jawabannya boleh. Kalau dibilang baik atau buruk tergantung. Ya. Cukup. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, mbaknya yang di belakang. Baik, salam kenal. Saya Hafizah, Ustadz. Mau tanya, olahraga untuk yang punya sakit darah rendah itu yang baik seperti apa ya? Karena dari olahraga yang ringan seperti jalan, kemudian lari tuh kalau punya darah rendah tiba-tiba tuh kayak pusing terus keringet dingin gitu Ustadz. Terus kalau misalkan olahraga yang agak berat seperti basket itu juga tiba-tiba pusing sama sesak nafas gitu. Jadi yang cocok untuk pemula banget itu olahraga apa selain lari atau jogging seperti itu? Terima kasih. Ya, saya jawab ya. Jadi untuk orang dalam kondisi bagaimanapun, tetap saya sarankan, apalagi yang sakit kayak tadi, tetap pendampingan dokter ya. Pertama itu ya. Yang kedua pendampingan personal trainer. Tetapi kalau ditanya olahraga yang kira-kira cocok untuk dia adalah apa? Jawabannya tetap angkat beban. Tetap latih otot skeletal tadi, otot rangka tadi, atau otot lurik. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa nonton YouTube. Banyak cara untuk ngelatih otot lurik. Banyak. Contoh seperti sit up, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu berdebar jantungnya sampai berdebar jantungnya. Seperti lari kan membuat berdebar jantung karena memang ngelatih otot jantung dia. Lari, basket, jogging itu membuat berdebar jantungnya lebih deg 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 deg. Karena dia memang ngelatih otot jantung, ngelatih kardio. Manfaatnya apa? Manfaatnya stamina orang itu perlahan-lahan akan meningkat tinggi. Sedangkan otot rangka membuat orang ini menjadi kuat. Nah, menjadi kuat dia. Baik itu perempuan ataupun laki-laki. Jadi perempuan ini jadi kuat. Latihnya tetap pelan-pelan, tetap dengan pendampingan dokter. Kira-kira demikian ya jawabannya. Selanjutnya teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya. Oh ya, mbaknya yang di tengah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita. Izin bertanya Ustadz untuk mungkin bagi pekerja yang mungkin bekerja full time pagi sampai sore gitu, terus sama mungkin di depan komputer jadi duduk terus, itu pola hidupnya yang baik sama mungkin olahraga yang waktu yang tepat itu seperti apa? Kadang ya kita mungkin tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, tapi kadang tuh capeknya tuh kayak tiap hari ngerasa capek banget gitu. Gitu sih Ustadz, terima kasih. Oke ya, saya jawab lagi. Teman-teman yang bekerja dari pagi sampai sore tetap harus meluangkan waktu untuk olahraga. Tadi udah saya sampaikan di presentasi tadi beberapa sebab orang belum olahraga. Tadi macam-macam capek. Tahu kan? Itu alibi aja itu. Itu bener alibi, percaya aja. Percaya? Iya. Kalian itu nggak capek-capek banget kok. Iya, jawabannya itu kalian itu malas. Beneran malas. Dilawan, cara ngilangin malas gimana? Udah dikasih solusi tadi. Ciptakan perubahan suhu secara drastis. Langsung mandi, kita pulang kerja nih. Misalnya contoh, kita kasih analogi aja, jam 4 kita pulang kerja. Mandi langsung, mandi. Meskipun kita olahraga akan berkeringat, akan bau, tetap saya sarankan mandi. Biar kita menjadi segar, berwibawa, ada gairah. Tetap mandi. Nah nanti hilanglah rasa malas, percaya, coba. Lalu mulai lakukan olahraganya, jangan gak dimulai. Mandi sudah, dimulai olahraganya, olahraga angkat bebannya, nonton YouTube tentang olahraga angkat bebannya apa aja, atau langsung ke tempat gymnya. Kalau mau kardio juga boleh, jadi gak ada masalah juga dengan kardio, lari boleh. Itu tadi, contoh olahraga yang ringan, tapi sangat besar manfaatnya, tadi squat atau plank. Ya, tetap ada cara-caranya, jangan sampai sendirian, akhirnya cedera, bisa nonton YouTube atau pendampingan trainer. Tetap, jadi teman-teman jangan ngerasa capek, gak punya waktu, gak punya teman untuk dampingin, gak punya uang, gak ada. Jawabannya itu karena kita itu malas, kurang mencari tahu. Ya, yang kedua karena minimnya ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Ya,
Caranya gimana? Habis tadi kan habis jam 4 mandi bisa sore itu atau bisa olahraga malam, gak masalah. Olahraga malam gak ada masalah ya teman-teman ya. Tadi bisa sore habis pulang kerja jam 4 atau jam 5 mandi olahraga dulu, atau kalau mau sekalian mandinya ya udah habis pulang olahraga dulu boleh. Tetapi biasanya malas itu hilangkan dengan cara mandi air dingin tadi. Mandi air dingin, olahraga, nanti mandi lagi. Atau malamnya kita habis kegiatan, ada aktivitas lain di rumah, malam kita olahraga 30 menit. Kalau mau kurang boleh 10 menit. Yang penting aktivitas fisik tadi. Ya, kita udah duduk-duduk aja, aktivitas harian juga sedikit, nyapunya juga sedikit, ngepel mungkin jarang-jarang, makin jarang daripada nyapu, ngelap-ngelap dikit. Aktivitas hariannya sangat rendah. Aktivitas fisik juga rendah, maka hilanglah pola pikir, pola gerak yang 25%. Ya, tadi semuanya bergantungan, ya. Pola gerak tadi 25%. Kira-kira demikian, itu lawan rasa malasnya teman-teman. Ya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya guys, jawaban dari Coach Bima. Semoga setelah ini kita bisa mulai mungkin seimbang dari 25% pola tidur, Coach, 25% tidur, makan, 25% makan, sadar pikiran. Terus tadi satu lagi apa ya, Coach? Apa? Gerak. Oh iya, gerak. Yang penting itu gerak. Untuk masalah kita ada waktu untuk olahraga itu tergantung kita memprioritaskan olahraga atau tidak. Kalau olahraga jadi prioritas, pasti insya Allah kita bakal ada waktu untuk olahraga tersebut begitu. Mungkin yang terakhir closing statement dari Coach Bima. Ya, teman-teman semua, yang semoga Allah merahmati kalian semua. Teman-teman, tadi udah kita bahas tentang junk food, tentang ultra processed food, tentang processed food, tentang 4 pola dasar sehat. Ini semua akan menjadi omong kosong, jadi hanya sebagai wawasan aja kalau kalian tidak mengamalkannya. Harus diamalkan. Keluar dari sini, ini udah ilmunya udah gratis, amalkan di rumah. Cari, oh ini junk food, oh aku hati-hati sama ini. Oh ini junk food, aku mau banget nih makan ini. Oh ya aku nanti konsekuensinya ini. Gitu, ini edukasi hari ini itu. Habis itu pola tidurnya, pola geraknya, pola pikirnya, jangan lupa tadi ada 2 cara tadi. Offline dan online harus belajar. Harus. Banyak orang kelihatannya sehat tapi stres. Tapi contohnya selingkuh kalau udah bersuami istri, suka marah-marah, pelit, jiwanya tuh rusak. Itu karena pola pikirnya enggak 25%. Caranya harus kenal sama Allah. Jangan cuma Allah udah kenal. Enggak, luas. Allah tuh punya nama-nama yang baik, sifat-sifat yang tinggi. Harus kita kenali dia. Siapa itu Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar namanya aja. Gimana keseharian dia bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kita pelajari. Kita cari tahu. Karena dia sebaik-baik contoh. Jangan sampai menyukai K-pop, barat, jangan. Kita idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Contoh idola kita tuh beliau. Jangan mengidolakan siapapun lagi. Kalau ditanya siapa idola, jangan jawab Soekarno. Kan biasanya Soekarno nih orang-orang so ini kan yang zaman-zaman semester 1 ditanya idola siapa? Soekarno apa? Jangan. Idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia dia, sebaik-baik nasab, setampan-tampan manusia dia. Ya, dia itu keren banget, gagah, sehat. Kurang apa lagi coba? Jadi suami yang baik, jadi teman yang baik, sahabat yang baik, panglima yang baik, jadi bapak yang baik. Apapun perannya, apapun status beliau, selalu menjadi yang terbaik beliau itu. Baik dia. Contoh beliau, caranya gimana? Kenalin, belajar, harus belajar. Tadi offline tadi belajar kitab tauhid. Oke. Kalau nggak tahu di mana carinya, nanti boleh DM saya, boleh. Nanti saya arahkan mungkin insya Allah, atau nanti beberapa solusi lainnya. Yang kedua online, ikuti HSI Abdullah Rai. Itu mudah, singkat, cocok untuk orang awam. Saya dulu juga nggak ngerti gimana sih hidup ini, bingung.
belajar, tahu arahnya lurus nanti teman-teman. Coba deh. Kalau nggak salah dalam bulan ini atau bulan depan pembukaan peserta baru HSI Abdullah Rai. Ikutin update-nya terus. Ikutin nanti pas pembukaan kalian daftar. Jadi prinsipnya kayak gini, cara belajarnya HSI Abdullah Rai itu. Dia setiap hari akan di-share video atau audio. Kurang lebih 2 menit, maksimal mungkin 10 atau 15 menit. Kalian dengarkan, kalian catat, nanti akan diuji. Hari itu akan diuji, ada ujian harian, nanti ada ujian pekanan, ada ujian akhirnya. Nah, nanti kita belajar terus. Karena apa? Karena Abdullah Rai termasuk orang atau guru yang manhajnya lurus. Orang mengaku membawa-bawa dalilnya Al-Quran, hadis, tetapi pemahamannya salah, bisa jadi keliru. Teman-teman, gitu mudahnya. Abdullah Rai termasuk orang yang pemahamannya benar. Kira-kira demikian. Jadi semua ilmu wawasan tadi tidak akan menjadi bermanfaat kalau kalian tidak mengamalkannya. Jadi diamalkan ya teman-teman. Dari junk food tadi sampai ke 4 pola dasar sehat. Ya, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Coach atas closing statement yang luar biasa ya. Semoga setelah ini kita bisa mulai mempraktekkan dan mulai membiasakannya. Oke, ada pengumuman guys. Yang pertama, nanti tolong dipisahkan ya sampah plastik dan non plastik. Yang kedua, jangan lupa ikuti ngaji asyik setiap Rabu malam di teras dakwah dan setiap Jumat Amida untuk akhwat Jumat sore di teras dakwah. Oke, terima kasih. Setelah ini hati-hati di jalan. Jangan lupa post di SG dan tag teras dakwah. Dan bisa juga stalking IG teras dakwah untuk melihat info tentang teras camp dan juga tentang tour travel. Kita ada trip-trip yang ke Bromo dengan harga murah, ke Dieng, ke Karimun Jawa. Insya Allah bisa langsung di follow aja IG teras dakwah. Terima kasih. Setelah ini, setelah saya tutup, yang akhwat bisa membubarkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.